pada saat pembayaran tanggal 12 Juni, karena tanggal 12 Juni itu masih dalam masa potongan, tentu saja pelanggan akan memperoleh potongan ya, yang disebutkan potongan tunai sebesar 2% dari nilai piutang. Ya. Nah, jurnal yang kita buat debit kas, ya, debit potongan tunai penjualan, nanti ditambah kata tunai ya, potongan tunai penjualan, kreditnya piutang dagang. Nah, itu kalau kita menggunakan metode gross. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menggunakan metode net? Metode net ini biasanya diberikan kepada pelanggan tertentu. Pelanggan yang memang sudah sekian lama kita amati, kita identifikasi, dia selalu membayar dalam masa potongan. Ya. Nah, jadi tidak sembarang pelanggan ya. Hanya pelanggan tertentu yang memang hampir pasti dia membayar dalam masa potongan. Dia selalu memanfaatkan fasilitas potongan. Nah, kalau kita menggunakan metode net, ketika transaksi terjadi, maka kita akan mencatat piutang dan penjualan itu sebesar nilai bersih setelah dikurangi potongan tunai penjualan. Ya, jadi debit piutang dagang, kreditnya penjualan. Ya, setelah dikurangi dengan potongan. Kemudian pada tanggal 12 Juni, kita tidak lagi mencatat adanya potongan karena memang sudah diakui ketika terjadi transaksi penjualan. Debitnya kas, kredit, piutang dagang. Nah, yang menjadi persoalan adalah, Pak, bagaimana kalau ternyata kita sudah terlanjur menggunakan metode net, tapi pelanggan tiba-tiba membayarnya di luar masa potongan? Ya, nggak ada masalah. Kas yang kita terima full, ya, senilai transaksinya. Kemudian piutang dagangnya tetap kita kredit 4,9. Kemudian potongan yang tidak jadi kita berikan itu nanti kita catat dalam akun, ya, akunnya itu ya bisa macam-macam ya, tapi yang paling sering dipakai adalah potongan tunai penjualan yang tidak dimanfaatkan. Nah, itu nanti akan menambah pendapatan ya, itu mungkin nanti masuk ke, kalau pelaporannya masuk ke pendapatan lain-lain itu, penghasilan lain-lain. Nah, ini ya. Ini contoh kalau pelanggan sudah kita catat dengan metode net, tapi ternyata bayarnya di luar masa potongan. Ya. Jadi potongannya tidak jadi kita berikan, ya. Lalu kita catat, kita tampung dalam akun potongan penjualan yang tidak dimanfaatkan. Nah, itu nanti pelaporannya di laporan laba rugi akan menambah pendapatan atau menambah laba. Oke, lalu bagaimana akun piutang disajikan di dalam laporan posisi keuangan? Seperti biasanya, dan sudah Anda pahami bahwa mengapa perusahaan menjual secara kredit? Perusahaan menjual secara kredit itu motivasinya adalah dalam rangka untuk meningkatkan omset penjualan, gitu kan? Nah, tapi menjual secara kredit itu juga mengandung risiko. Risikonya apa? Risikonya adalah gagal bayar dari para pelanggan. Nah, gagal bayar ini ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Ya, yang tidak disengaja itu biasanya karena para pelanggan memang sedang punya problem dalam bisnisnya, gitu ya. Tiba-tiba ada pandemi, ya kan? Penjualannya atau bisnisnya drop, gitu ya. Tiba-tiba ada kenaikan BBM atau apapun, hal-hal yang tidak terduga.
Tapi ada juga para pelanggan yang memang ada unsur kesengajaan. Ya oleh karena itu ketika kita akan menjual barang harus teliti, ya pelanggan ini pelanggan baru atau lama, gitu kan? Kalau pelanggan lama, riwayat kreditnya seperti apa? Kalau memang dia hobinya nunggak ya apa yang paling jelek ya kita tolak saja gitu. Kalau pelanggan baru ya harus kita pastikan, ya harus kita pastikan memang dia nanti punya kemampuan untuk membayar itu. Oke, sehingga kita perlu mencadangkan sebagian piutang yang kita perkirakan tidak bisa tertagih. Nah, itu yang kita sebut dengan cadangan kerugian piutang. Nah, cadangan kerugian piutang ini merupakan penerapan prinsip konservatisme. Prinsip konservatisme itu adalah prinsip kehati-hatian. Ya. Kalau sekarang di conceptual framework yang baru, ya itu tidak dikenal istilah konservatisme, tapi istilah yang digunakan adalah judgment principle. Tapi sama itu maknanya. Ya. Nah, karena ada akun piutang dagang, ada akun cadangan kerugian piutang, maka pelaporan piutang lazimnya ya seperti ini. Piutang dagang dilaporkan sebesar totalnya, kemudian dikurangi dengan CKP, baru nanti kita sajikan nilai bersih piutang. Tapi seperti tadi sudah kita lihat di depan ya, ada juga yang menggunakan model langsung piutang bersih yang dilaporkan. Ya. Nah ini memang dua-duanya benar, ya dua-duanya benar dan kita tidak boleh menyalahkan lebih bagus yang ini, lebih jelek yang ini, karena kan ada pertimbangan khusus tadi sudah saya sebut ya. Kalau yang kita lihat tadi melaporkan netnya itu karena mungkin itu perusahaan besar, akun yang harus dilaporkan di laporan keuangan banyak, gitu ya. Toh nanti ada pendukungnya yaitu catatan atas laporan keuangan. Tapi kalau untuk perusahaan kecil atau perusahaan yang akun-akunnya tidak banyak, itu akan lebih bagus kalau modelnya model yang seperti ini, yaitu CKP-nya langsung dicantumkan di bawah akun piutang dagang. Ya, nah ini juga perlu kita pahami sehingga kalau semakin banyak kita paham, semakin banyak pengetahuan, itu orang menjadi semakin apa? Semakin pintar, bukan ya? Semakin bijak gitu. Semakin arif, semakin bijak di dalam menyikapi. Nggak gampang menyalahkan, ya gitu. Jadi kita bisa mengatakan, itu juga oke. Asal ada penjelasan tambahannya, ada lampirannya, kan gitu. Oke.